Apa kabar pemirsa? Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa, bahagia sekali untuk kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari Studio 2 TVRI Yogyakarta, saya Dina Fabrina. Dan pemirsa, tentunya saat ini di studio juga telah hadir narasumber kami, beliau Bapak Pandita Wiryananda Sugianto, anggota Dewan Pusat Kepanditaan PP Magabudi. Kita sapa Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, Romo Sugianto, kabarnya baik, sehat, semangat? Iya, sehat. Iya, baik. Nah, Romo, ada dua golongan manusia yang mungkin tampaknya langka ya untuk saat ini, yaitu orang yang berupaya untuk memberikan pertolongan sejati. Nah, apa yang dimaksud dengan orang yang berupaya untuk memberikan pertolongan sejati dan untuk apa maksudnya? Baik. Pertolongan sejati di sini itu adalah hal-hal atau sesuatu yang diambil secepatnya pada saat seseorang yang memiliki sifat kubakari ya, itu melihat adanya orang lain atau makhluk lain yang memang pada saat itu membutuhkan pertolongan. Ya, pertolongan itu berbagai macam rupa. Nah, tapi di sini adalah orang tersebut memiliki sifat atau memiliki karakter memang demikian. Dan itu tidak mudah menjadi orang seperti itu. Artinya mengambil tindakan yang tepat pada saat tersebut, begitu ya? Iya, mengambil tindakan yang tepat di mana dia dengan menggunakan kebijaksanaan, saya bisa menolong seperti itu, atau saya bisa memberikan bantuan. Nah, ini sehingga itu dipikirkan dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga manfaatnya juga nanti didapat oleh orang yang ditolong. Dan ini tidak menggunakan embel-embel. Embel-embel ini artinya saya menolong itu tidak pilih-pilih. Nah, orang tersebut waktu menolong, waktu berpikir seperti itu, mengeluarkan pubakarinya karena sifat mulia yang dimiliki olehnya, itu tidak memilah-milah siapapun yang akan ditolong. Bahkan makhluk lain selain manusia pun juga di mana dia bisa, itu akan membantu atau menolongnya. Sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat itu. Saya masih tertarik untuk garisbawahi tepat sasaran ini. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pertolongan tersebut yang kita berikan itu memang bisa tepat pada sasarannya, Romo? Jadi begini, tepat sasaran itu dari yang paling mudah dilihat atau paling gampang diketahui. Seandainya ini dari yang contoh yang kasar dulu, kita tiba-tiba di tetangga, katakanlah kita rumah tangga, tetangga sebelah ini tiba-tiba ada suara tangisan. Nah, ternyata setelah nangisnya mungkin tidak satu orang, mungkin udah berapa orang, ternyata setelah kita mendatangi atau menolong, ternyata memang mereka butuh pertolongan. Umpamanya ternyata tiba-tiba sakit, entah orang tuanya, entah siapa di dalam keluarga itu. Nah, kita secepatnya datang karena tergugah tadi, ya, tergugah karena hal-hal yang tertanam dalam orang tersebut memang sudah terlatih, sehingga tidak melihat apapun atau tidak atau memprioritaskan. Ya, yang lain mungkin ditinggal dulu urusan yang lain. Nah, itu nanti begitu sudah melihat apa yang kira-kira dibutuhkan, dia segera bergegas. Umpamanya butuh pertolongan, segera membawa ke rumah sakit. Nah, kalau dia punya mobil, ya langsung dia dengan mobilnya sendiri. Kalau dia tidak punya mobil, ya panggil mobil orang lain. Sekarang kan mudah ya. Nah, itu dia. Karena orang yang sedang mengalami kesulitan, ya seperti tadi contoh, itu biasanya tidak sempat berpikir normal, sehingga membutuhkan. Nah, inilah pertolongan sejati ini, dia tidak melihat siapapun itu yang mungkin pada saat itu sedang sakit atau yang lain. Nah, itulah sehingga nanti mempercepat pengobatan dan seterusnya, sehingga akhirnya bisa tertolong. Romo, yang seringkali terjadi di masyarakat atau mungkin yang menjadi harapan begitu ya Romo, ketika kita memberikan pertolongan begitu ya, berupaya untuk memberikan pertolongan. Nah, tadi Romo memberikan contoh memang kondisinya darurat begitu.
orang tersebut tidak sempat untuk mengucapkan terima kasih begitu Romo, karena saking paniknya sudah kondisinya juga tergesa-gesa begitu, dan itu ada sedikit terbersit rasa kecewa. Nah, kalau menyikapi ini bagaimana? Jadi begini, di dalam Dhamma atau ajaran Sang Buddha, justru orang yang tadi saya posisikan menolong tadi ya, itu justru biasanya malah dia berterima kasih, bisa menolong tuh bisa berterima kasih, karena ada peluang. Peluang apa? Peluang berbuat baik. Kalau tidak ada peluang berbuat baik, justru dia tidak bisa menanam kebajikan-kebajikan yang dibutuhkan untuk kemajuan batinnya. Justru harus berterima kasih ya. Orang itu tidak berterima kasih, orang itu tidak apa-apa, mungkin juga apapun yang respon yang mungkin secara umum tidak mengenakan. Bagi si penolong itu, karena pertolongan sejati tadi semuanya dihiraukan, sehingga yang penting dia bermanfaat bagi orang yang ditolong tersebut. Ya, gitu. Jadi tanpa mengharap ucapan terima kasih dari yang ditolong, tidak. Ya, itulah yang namanya pertolongan sejati. Nah, ini kadang-kadang juga masih dalam kondisi yang panik begitu Romo. Kadang-kadang malah disalah-salahkan begitu. Harusnya nggak seperti itu, tapi harusnya seperti ini. Bagaimana ini Romo? Oh, begini. Tadi kan dengan bijaksana ya. Betul. Jadi waktu kita menolong itu ada kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan itu betul-betul sudah memikirkan bahwa ya si sakit atau keluarga itu jelas harus menyetujui. Kita tidak memaksa. Betul. Ya, itu karena ada kebijaksanaan dengan cara bagaimanapun, apalagi kalau kita sudah akrab, biasanya dia tahu seperti itu ya mudah saja. Nah, gitu. Ini karena contoh soal ini yang paling mudah ya. Nah, tingkat kesulitan yang lain-lain ya beda-beda nanti penanganannya ya gitu. Iya, memupuk agar kita mudah untuk memberikan respon yang positif, memberikan pertolongan pada orang lain dengan reaksi yang cepat. Apakah memang ada tips ataupun cara-caranya dalam Buddhis begitu? Iya, di dalam Buddhisme itu dilatih. Ya, ngelatihnya itu dari mulai anak-anak. Dari mulai anak-anak sudah mulai bisa ada kesadaran ya. Pertumbuhan anak itu kan kesadarannya pelan-pelan ya. Dari mulai lahir sampai itu kan terus berkembang. Nah, itu dari mulai pertama kita melatih itu dari anak-anak itu sudah diajari. Kalau sudah anak tersebut sudah mulai bisa memainkan barang sesuatu, ya bermain, apalagi sudah mulai bisa komunikasi sedikit-sedikit dengan siapapun. Nah, itu cara melatihnya. Kalau memberikan mainan itu ya sebaiknya dua. Dua itu menjaga kalau nanti dilatih. Untuk latihan, saya pinjem dong. Itu kalau cuma satu, biasanya sulit memberikan. Anak memiliki sifat seperti ini dekku, ini punyaku. Tapi kalau ada kembarannya, kemungkinan besar bisa diberikan dengan bujukan orang tuanya. Nah, itulah latihan-latihan dari mulai kecil itu. Jadi melatih untuk memberikan apa yang dimiliki, melepaskan apa yang dimiliki dengan cara sederhana. Ya tentu nanti melatihnya terus bertahap sesuai dengan tahapan umur si anak-anak tersebut. Nah itu kalau nggak dilatih dari kecil, orang sudah dewasa seperti kita katakanlah ya sudah dewasa, lebih sulit, tingkat kesulitannya lebih dalam daripada melatih anak-anak yang sedang tumbuh perkembangan batin ataupun kesadarannya. Apakah ini artinya berupaya untuk mereduksi ego begitu Romo? Iya, otomatis. Karena tadi yang saya contohkan tadi, kalau mungkin punyanya cuma mainan satu, sulit untuk melepaskan. Nah, caranya bagaimana? Ya mungkin ada yang lain, sehingga seandainya pun anak teman sebayanya ingin meminjam, itu pasti dibolehkan. Menarik. Nah, kalau enggak, itu awal, latihan awal. Terus sesuai dengan perkembangan umur masing-masing balita, sehingga nanti makin dewasa makin mudah. Ya nanti kalau sudah mulai dewasa, ya itu menumbuhkan empati kan. Empati kan. Ya kalau punya makanan, ya mulai dilatih dibagi. Gitu. Baik. Banyak hal menarik ini, bagaimana untuk ungkapan kita bisa berterima kasih dan juga upaya kita untuk melakukannya ini butuh effort yang besar ini Romo. Namun ditahan dulu dan pemirsa kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Pemirsa, masih kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari TVRI Yogyakarta, tentunya bersama narasumber kami, beliau Romo Sugianto. Nah, Romo, kalau tadi upaya kita untuk memberikan pertolongan sejati begitu ya. Nah, saat ini orang yang menerima pertolongan. Seringkali Romo, kalau orang menerima pertolongan tersebut begitu ya, itu pengennya continue, terus-menerus dibantu begitu. Ketika menghadapi hal tersebut harus bagaimana ini, Romo? Yang pertama-tama di dalam Dhamma mengajarkan bahwa baik Bubakari maupun kata Wedi yang kita bahas ini landasannya adalah salah satunya adalah di dalam kitab Anguttara Nikaya, ya, kelompok 1. Ya, ringkas cerita begini. Kita diharapkan setiap orang yang menolong kita, ini berbeda dengan yang tadi ya, ini orang yang menerima pertolongan atau bantuan apapun, kita harus juga yang pertama-tama kita menyadari bahwa bantuan atau pertolongan itu betul-betul bermanfaat bagi si yang ditolong tadi, sehingga pantas kalau dia mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang sedalam-dalamnya. Tetapi bukan dalam hal hanya mengucapkan terima kasih. Nah, di balik itu juga dia memiliki tekad. Yang ditolong ini memiliki tekad. Suatu ketika kalau kami sudah siap, kami akan berbuat baik kepada si penolong ataupun kepada orang lain. Jadi itu yang di situ ada menggugah yang berbeda di sini. Jadi tidak ditujukan kepada si penolong yang bahasa umumnya itu balas jasa atau balas budi. Bukan. Kalau kita menggunakan istilah balas budi, mungkin kalau sudah diberikan balasannya selesai impas. Nah, ini malah tidak ada kontinuitas perbuatan baik atau pertemanan atau urusan sosialnya. Ya, jadi terputus. Karena saya sudah ini umpamanya ya saya sudah selesai, sudah membalas, sudah nggak ada utang lagi lah, itu bahaya malah. Jadi ini malah membendung niat baik yang sudah ada di dalam hati kita, sudah ada di dalam batin kita untuk berbuat baik dan berbuat baik dan terus berbuat baik. Baik kepada yang menolong ataupun orang lain. Okay. Jadi dari situ tergugah kita. Oh, rasanya orang ditolong itu seperti ini, bermanfaat sekali. Jadi makanya tergugah, saya suatu ketika siap membantu orang lain atau menolong orang lain. Ya, di samping tetap akan berbuat baik kepada orang ini. Nah, perbuatan baik ini dua-duanya berbeda. Ya, si penolong tadi, si penolong tadi berbuat baik di dalam Dhamma ya, terutama di dalam hukum karma, itu memiliki kebajikan tersendiri. Nah, kita yang ditolong semula ditolong tadi, dan suatu ketika kita bisa memberikan kebaikan lagi atau memberikan bantuan kepada yang menolong tadi sesuai yang diperlukan, itu perbuatan baik yang berbeda. Ya, karmanya masing-masing, buah karmanya masing-masing. Dia memiliki kebajikan dengan membantu tadi, memiliki yang namanya kusala kama, nanti akan berbuah kusala kama pala. Nah, perbuatan itu akan berbuah pada diri si penolong tadi, dan ini juga karena juga telah berbuat baik, ya, juga sama memiliki hal yang sama pada mereka. Jadi kedua-duanya akan memperoleh karma baiknya. Memperoleh karma baik, dan itu terpisah, sama-sama berbuat baik. Posisinya jadi sama, nah, bukan orang yang ditolong dan balas jasa tadi bukan, atau balas budi tadi bukan, sama-sama karena memiliki peluang perbuatan baik yang berbeda-beda waktunya mungkin, kan gitu ya. Nah, agar ini juga bisa dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya kepada yang tadi menolong begitu ya, Romo ya. Ucapan terima kasih tadi dikembangkan terhadap pihak lain juga, ya. Karena merasakan. Nah, sebetulnya apa yang dirasakan dari yang pihak menolong tadi, Romo? Pihak menolong, kalau itu orang yang sudah mengerti Dhamma,
yaitu mirip-mirip dengan apa yang saya contohkan tadi, menolong tetangga tadi. Nah, dia tetap berbuat ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, pasti mengharap balasan. Nah, itu namanya kurang ikhlas. Nah, ini yang mungkin sering kali terjadi ya, Romo. Itu dia. Kalau orang berbuat baik, terutama menolong atau membantu pihak lain, kurang ikhlas, nanti malah timbul karma buruk. Baik. Jadi dalam dhamma justru pikirannya macam-macam nanti berkembang. Nah, di situ sudah berbuat baik, tapi pikirannya nanti saya pengen juga suatu ketika dia juga harus tahu budi saya. Nah, itu berarti ada unsur keserakahan. Pengen orang itu membalas kepada kita. Itu tidak baik. Dalam Buddhis, sekecil apapun setelah berbuat baik, ya sudah selesai berbuat baik. Tidak perlu dipikir-pikir, wah saya tadi rada gelo ini. Mungkin bantuannya kebanyakan, umpamanya gitu loh ya. Ya, itu dia. Nah, Romo, setelah kita menolong, kemudian juga memberi pertolongan, jadi dari dua belah pihak begitu ya. Apakah memang ada doa yang bisa kita sertakan? Lalu kalau memang ada doa, apa yang sebaiknya kita doakan ini, Romo? Jadi di dalam Buddhis itu sebenarnya doa, terutama permintaan itu tidak ada. Sehingga gini, ajaran Buddha itu kan hampir seluruh sutta itu mengacu pada orang melepas, kerelaan. Jadi ya diharapkan orang itu memberi dan memberi tidak meminta. Kalau sudah meminta kepada siapapun, termasuk pada para dewa, Brahma, bahkan Buddha sendiri, oh Buddha saya minta ini, minta itu. Nah, itu di luar ajaran Dhamma. Sehingga pada saat kita menolong, tekadnya itu aja, ya, hanya bertekad aja. Bertekad ada kemurnian pemberian aja. Jadi tidak perlu doa semoga dia, ya kalau sebagai hubungan sosial paling ya mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat, ya selesai, udah begitu aja. Baik. Nah, itu kalau sebagai ungkapan sosial kemasyarakatan itu boleh, tapi itu bukan doa, itu hanya harapan. Harapannya begitu ya. Nah, sekarang kalau ini per individu begitu ya, Romo. Lalu bagaimana ketika itu menjadi suatu kolektivitas atau dikerjakan secara bersama-sama? Nah, bagaimana? Ya, sebenarnya sama. Umpamanya begini, ada bencana, kan gitu ya. Nah, itu orang yang Pubakari tadi, yang pertama tadi, ya, itu tanpa diminta dia sudah sebisa-bisanya mencari tempat bagaimana dia bisa menyalurkan dana yang dia ada, meskipun komunitas itu belum seandainya gitu. Bahkan mungkin bisa datang aja ke tempat bencana, kebetulan mudah dijangkau, ya, umpamanya runtuh itu, dia apapun yang kira-kira perlu diberikan. Itu biasanya begitu. Tapi kalau nanti kesulitan mengalami itu, ya menunggu, karena ini kolektivitas ya, ya menunggu penampungan dana atau donatur untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, itu aja. Sehingga sifat yang dimiliki dia itu langsung muncul dulu. Jadi umpamanya mau belanja, wah ini lebih cepat ini karena itu betul-betul sudah namanya longsor atau apa bencananya ya, gitu kan. Perlu butuhan lebih cepat ya. Kalau terlambat bisa bahaya, umpamanya gitu, kurang makan dan seterusnya. Ya sebisa mungkin yang mereka pikirkan itu segera disalurkan dengan cara bagaimanapun. Gitu. Ya, upaya untuk pengen memberikan pertolongan. Kadang-kadang mungkin pemirsa TVRI juga bertanya-tanya, ketika ya terkendala sesuatu hal, lalu harus bagaimana? Tapi ditunggu dulu, Romo. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, masih kebersamaan kita dalam Pijar Buddha, satu tema yang menarik ya untuk kesempatan kali ini. Nah, PR tadi nih, bagaimana, Romo? Upaya untuk kita bisa memberikan pertolongan tersebut. Iya. Tadi sebenarnya di awal sudah saya sebutkan bahwa upaya itu
latihan ya. Jadi kalau sudah dewasa seperti kita, upayanya latihan ya dengan praktek yang mungkin dari kecil-kecil dan ditambahi yaitu adalah pengembangan batin. Ya, itu baru muncul nanti. Karena tadi di awal kan Mbak Dina sebutkan bahwa orang yang punya Pubakari maupun Kata Nyukata Wedi itu sulit dicari di dunia ini. Memang sulit. Coba dengan kriteria 2 macam itu belum tentu dari sekian ribu orang ketemu. Biasanya memiliki tendensi atau tujuan begitu ya Romo? Ada tujuan yang terselubung begitu, artinya ini tidak tulus. Yang umumnya begitu, betul. Kalau yang ini betul. Tidak ada tendensi apa-apa, istilahnya hanya salah satu yang dia inginkan tuh bagaimana saya bisa berbuat baik. Sudah selesai. Nah, berbuat baik itu kan menjadi landasan kemajuan batinnya setiap orang. Nah, makanya tadi kalau pertanyaan berikutnya, bagaimana menumbuh kembangkan tadi sifat-sifat seperti itu, ya tetap dilandasi dengan meditasi. Jadi nanti upaya terakhir itu dengan itu dilandasi. Jadi setelah berbuat baik, latihan pelan-pelan, nanti kalau pada saat kita latihan meditasi, oh ternyata ajaran Sang Buddha yang namanya pelepasan atau memberi atau kerelaan itu, ternyata memang betul. Kan begitu. Kenapa betul? Ya nanti dia punya mendapatkan manfaatnya sendiri. Hatinya menjadi tentram, kesejahteraannya menjadi baik. Kan begitu. Kalau orang suka memberi apapun, ya termasuk harta benda yang dia punyai, itu kesejahteraannya akan tumbuh di dalam perasaan dia. Kebahagiaannya akan tumbuh, sehingga ketenangan batin bisa ada untuk dilanjutkan dalam pondasi latihan pengembangan batin selanjutnya. Walaupun mungkin pada saat ingin memberikan pertolongan, kadang-kadang ada terkendala sesuatu hal, ada kesulitan-kesulitan yang datang begitu. Upaya ini tetap bisa kokoh begitu, bagaimana nih Rom? Ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada kendala, apapun itu, apalagi perbuatan baik. Kalau perbuatan tidak baik, buruk, biasanya kendalanya lebih ringan, karena itu gampang dilakukan. Salah satunya mungkin dicemooh begitu ya, wah pengen akses dan sebagainya begitu. Ya justru itu, nanti kalau ada kendala-kendala seperti ungkapan atau mungkin celaan, atau bahasa semuanya bahasa ininya sindiran, ya dia tidak akan merespon hal seperti itu, karena tadi kan lama-lama dikuatkan dengan batin, sehingga respon-respon negatif apapun yang masuk itu bisa kita tolak, tidak akan masuk pada perasaan. Ya karena hal itu sudah terlatih. Ya mungkin setengah menit saja Romo sebagai closing statementnya, silahkan. Jadi begini, Pubakari dan Kata Nyukata Wedi ini perbuatan yang hendaknya ditanamkan oleh umat Buddha, dilatih oleh umat Buddha, sehingga lama-kelamaan kita bisa mencapai ketataran Pubakari dan Kata Nyukata Wedi. Karena kalau tidak dilatih, tidak akan mungkin bisa. Baik, Romo terima kasih sekali. Semoga juga menginspirasi ya, Romo Sugianto. Dan pemirsa, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan TVRI Yogyakarta. Saya Dina Fabrina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. TVRI Yogyakarta memang istimewa. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.